Oke, bertemu lagi dengan saya Tigo Wahyudi. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa isu mobil listrik yang sudah beredar. Apakah itu mitos atau fakta? Nanti akan kita bahas satu persatu. Belakangan ini memang banyak sekali mobil listrik yang terjual di Indonesia, dari brand Korea, brand Jepang, brand Cina, sampai brand dari Jerman ikut bersaing pada segmen ini. Kehadiran mobil listrik memang tidak dapat dipisahkan dari isu emisi gas buang, isu semakin melonjaknya harga bahan bakar, dan menipisnya cadangan minyak bumi. Hal ini tentu membuat pabrikan semakin berlomba untuk membuat mobil yang ramah lingkungan, yang lebih efisien untuk menunjang mobilitas pelanggannya. Perlu kita ingat beberapa tahun ke belakang, sudah ada yang namanya mobil hybrid. Itu sebagai peralihan teknologi dari mobil dengan mesin pembakaran dalam ke mobil dengan full listrik. Namun ada beberapa kekhawatiran dari customer yang ingin membeli mobil listrik, seperti waktu pengecasan yang apakah lama, lalu dengan jarak tempuh bagaimana, keamanan, dan lain-lain. Sebenarnya hal seperti itu sudah dipikirkan oleh pabrikan, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk membuat mobil listrik yang lebih aman dan lebih nyaman, sehingga dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada pelanggannya. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa contoh mobil listrik yang sudah terjual di Indonesia. Yang paling atas adalah dari Korea, dari Hyundai ada Hyundai Ioniq 5, kemudian dari Jepang ada Toyota BZ4X, dari Cina ada Wuling dengan Wuling RIV, lalu dari brand Jerman ada BMW dengan BMW iX, kemudian dari Mercy ada Mercedes EQS. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah waktu pengecasannya lama. Ketika kita mengisi bahan bakar bensin, maka kita hanya butuh waktu beberapa menit dari tangki kosong ke tangki sampai full. Berbeda dengan mobil listrik, sama halnya seperti kita mengecas HP, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Umumnya mobil listrik memiliki waktu pengecasan dari 3 sampai 12 jam, bahkan lebih, tergantung dari power dari chargernya dan kapasitas baterainya. Namun sekarang mobil listrik sudah include dengan wallbox charger dengan daya yang besar, sehingga waktu pengecasan menjadi lebih sedikit, rata-rata dari 3 sampai 8 jam. Sama halnya seperti HP, mobil listrik memiliki fitur fast charging untuk mengecas super cepat. Hal ini tersedia di fasilitas pengecasan umum dengan fitur fast charging, DC fast charging namanya. Itu dari baterai 10% ke 100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Selanjutnya adalah jarak tempuh. Mobil listrik generasi terbaru memiliki jarak tempuh dari 300 sampai sekitar 700-an kilometer. Hal ini tentunya sudah cukup untuk menunjang mobilitas para penggunanya. Hal ini didapatkan dari kapasitas baterai yang lebih besar, kemudian efisiensi dari kelistrikan, dan bobot dari kendaraan. Jadi rangka kendaraan itu dibuat lebih ringan, namun struktur yang lebih kuat. Hal ini berpengaruh terhadap jarak tempuh mobil listrik itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah keamanan saat banjir dan kecelakaan. Komponen elektronik pada mobil listrik seperti baterai, motor listrik, dan kontrol unitnya tentu sudah melewati pengujian kekedapan, sehingga
dipastikan aman melewati genangan yang tinggi. Kemudian saat terjadi kecelakaan, struktur mobil listrik sendiri pasti dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengamankan komponen penting saat terjadi kecelakaan, seperti baterai dibuat lebih kokoh agar ketika terjadi kecelakaan tidak terlalu memberikan impact yang berlebih. Kemudian fitur lainnya adalah shutdown otomatis, yaitu shutdown otomatis saat kecelakaan, yaitu ketika terjadi kecelakaan maka arus tegangan tinggi yang keluar dari baterai akan diputus, atau saat terjadi konsleting karena hal lain, maka sama seperti yang tadi, arus yang keluar dari baterai tegangan tinggi akan diputus. Hal ini akan menjamin keselamatan bagi pengguna dan orang-orang yang akan melakukan evakuasi saat kecelakaan. Selanjutnya, harga baterai yang mahal. Pada awal kemunculan mobil listrik, memang ketika terjadi kerusakan di baterai, diharuskan mengganti baterai satu set. Hal ini akan membuat harganya sangat mahal. Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka hanya komponen yang rusak saja yang di dalam baterai yang akan diganti. Jadi baterai akan dibuka, kemudian hanya diganti yang rusak saja. Tentunya hal ini akan membuat harga perbaikan menjadi lebih terjangkau. Kemudian adalah selanjutnya butuh penanganan khusus. Berbeda dengan mobil bermesin bensin yang sudah banyak orang bisa mengerjakan, mobil listrik sendiri memiliki sistem dan rangkaian yang berbeda. Hal ini membuat mobil harus ditangani oleh orang yang benar-benar berkompeten. Tegangan tinggi dari baterai sendiri sekitar 350 volt, di mana hal ini memiliki risiko tinggi terhadap pekerja ketika melakukan pekerjaan dengan prosedur yang salah. Untuk itu dibutuhkan orang yang sudah tersertifikasi untuk melakukan pengerjaan khususnya pada komponen tegangan tinggi pada mobil ini, untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan memastikan mobil dalam kondisi terbaik setelah diperbaiki. Selanjutnya adalah fasilitas pengecasan umum masih sedikit. Stasiun pengecasan umum memang tidak sebanyak SPBU yang ada di berbagai tempat. Namun perlahan hal ini mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan mengadakan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang mulai disediakan di beberapa titik seperti di SPBU, rest area, dan tempat umum lainnya. Kedepannya akan diperbanyak lagi di beberapa titik, termasuk dengan kemampuan daya yang besar agar mempercepat waktu dari pengecasan. Dari hal-hal di atas tentunya masih ada beberapa yang relevan, namun hal itu sudah menjadi fokus dari pabrikan otomotif untuk lebih diminimalisir lagi, dibantu dengan pemerintah yang semakin fokus untuk memperbanyak fasilitas pengecasan. Hal ini membuat mobil listrik menjadi semakin diminati ke depannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.